adik-adik, selamat pagi semuanya. Adik-adik di rumah sehat? Puji Tuhan ya. Lause sangat percaya bahwa Tuhan memelihara adik-adik sehingga hari ini diberikan kesehatan. Mungkin juga ada yang sakit, tapi jangan khawatir ya. Tuhan juga pasti menjaga, Tuhan juga pasti akan menyembuhkan. Nah adik-adik, waktu kalian tidur tadi malam ya, pasti di langit itu gelap sekali. Ya, tapi ketika kalian bangun pagi ini, kalian lihat dari jendela, wow, sudah terang. Ada matahari yang bersinar. Kemudian kalian keluar rumah, mungkin melihat apa? Langit yang cerah, ada burung-burung yang terbang, dan juga mungkin ada bunga-bunga yang indah. Nah, kalian sudah tahu bahwa semua itu adalah ciptaannya Tuhan ya. Maka kita hari ini, di pagi ini mau bersyukur kepada Tuhan. Semua Tuhan ciptakan begitu sempurna. Mari kita menyembah Tuhan. Mau menyatakan terima kasih Tuhan. Semuanya Tuhan ciptakan sempurna untuk kami. Adik-adik dengan sikap yang baik, duduk yang manis, kita bernyanyi. Kau ciptakan terang, Kau ciptakan gelap. Ada hari siang dan ada malam. Semua ada. Semuanya ada, begitu sempurna alam semesta ini. Dengan firman-Mu Tuhan, Kau jadikan semua begitu indah. Sungguh agung karya-Mu Tuhan. Kita nyanyi sekali lagi sebagai rasa syukur kita karena semua Tuhan ciptakan sempurna. Kau ciptakan langit, Kau ciptakan bumi. Ada matahari, bintang dan rembulan. Semuanya ada, begitu sempurna alam semesta ini. Dengan firman-Mu Tuhan, Kau jadikan semua begitu indah. Sungguh agung karya-Mu Tuhan. Mari kita berdoa, kita mau bersyukur karya Tuhan sungguh agung dalam dunia ini. Kita berdoa. Tuhan, semuanya ada di dalam dunia ini karena kuasa Tuhan. Engkau sanggup dengan berfirman, mengadakan terang, gelap, memberikan kami langit, bumi, darat, dan lautan, memberikan kepada kami juga tumbuh-tumbuhan, benda-benda penerang di waktu siang dan di waktu malam. Memberikan juga di dalam dunia ini binatang-binatang yang hidup di udara, di air, dan di daratan. Semuanya itu mengisi keindahan di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menciptakannya dengan sempurna. Kami sangat bangga punya Allah yang sanggup menciptakan semuanya itu dalam dunia ini.
Terima kasih. Dan hari ini di sekolah minggu kami juga mau belajar tentang kuasa Tuhan yang besar yang menyediakan segala sesuatu di dalam dunia. Terpujilah namamu, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wah, halo Lause. Halo, Lause Femi. Tadi lagunya bagus banget ya. Iya. Ada terang, ada gelap. Siapa sih yang ciptain Lause? Nah, kalau tadi Lause dan adik-adik di rumah perhatiin lagu itu dikatakan Tuhan berfirman, maka semua itu jadi. Gitu loh hebat ya Lause. Lause ya. Kalau saya siapa dong yang ciptain Lause? Siapa ya? Apa ya? Adik-adik penasaran? Nanti kalian akan temukan jawabannya. Lause mau tahu juga? Mau dong Lause. Nanti di dalam firman Tuhan kita belajar, kita ini bagaimana ada di dalam dunia. Siapa yang menciptakan kita? Nanti kita pelajarin. Wah, ya. hebat ya Lause ya. Ya. Lause kita mau nyanyi ya. Apa? Nyanyi lagu Tuhan apa? Allah di tengah-tengah kita. Ada ya? Iya Lause. Katanya lagunya Tuhan Allah di tengah kita besar. Besar. Apanya yang besar Lause? Kemuliaan Tuhan, kuasa Oke, Tuhan. ya, Yuk kita kuasa bagi Tuhan berdiri besar. yuk. Kita nyanyi. Menciptakan segala sesuatu. Semua adik-adik boleh berdiri. Kita bersuka cita bersama-sama bernyanyi. Bahwa Tuhan Allah di tengah kita besar kuasanya. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Lompat yang tinggi. Besar. Sekali Yuk. lagi Lause ya. Oke, kita nyanyi lebih semangat ya. Yang masih duduk, ayo berdiri. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Ayo balik. Lompat tinggi. Besar. Sekali lagi ingat, yang besar itu adalah kuasanya Tuhan. Hanya dengan berfirman, maka semuanya bisa Jadi ya, jadi. Lause ya. Ya, tadi ada yang masih penasaran, belum tahu? Jawabannya akan kita temukan dalam firman Tuhan berikut ini. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya baik-baik saja ya dan luar biasa kabarnya. Nah, walaupun kita harus sekolah minggu secara online, tapi Lause harap kita semua tetap semangat ya di dalam mengikuti sekolah minggu. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Ayo, kita siapkan hati, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami boleh duduk dengan tenang dan mempersiapkan hati kami, sehingga kami boleh mengerti rancangan Tuhan dan karya Tuhan yang besar bagi kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, beberapa minggu ini Lause-Lause kita bercerita bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta. Nah adik-adik masih ingat nggak urutan penciptaannya? Nah ayo kita sama-sama yuk mengingatnya kembali. Nah pada hari yang pertama Tuhan menciptakan apa adik-adik? Tuhan menciptakan terang, ya.
Tuhan memisahkan terang dan gelap. Terang itu dinamakan siang dan gelap dinamakan malam. Nah, pada hari yang kedua, masih ingat nggak adik-adik apa yang Tuhan ciptakan? Pada hari yang kedua, Tuhan menciptakan langit atau cakrawala. Dan Tuhan juga memisahkan adik-adik daratan dan lautan. Nah, hari ketiga adik-adik, apa yang Tuhan ciptakan? Hari ketiga, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Wah, ada pohon-pohon. Dan juga ada bunga-bunga. Nah, dan semua tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman. Dan yang berbagai jenisnya ya, yang Tuhan ciptakan pada hari yang ketiga. Pada hari yang keempat, masih ingat nggak adik-adik? Lause Sofia minggu lalu sudah menceritakannya untuk kita. Pada hari yang keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Yaitu apa saja adik-adik? Tuhan menciptakan matahari. Matahari yang terbit pada waktu pagi hari. Sehingga pada pagi hari kita semua bisa sekolah. Papa mama bisa bekerja. Dan malam hari akan ada bulan dan bintang-bintang adik-adik. Nah, ada bulan, ada bintang-bintang. Wah, banyak ya bintang-bintangnya ya. Nah, itulah hari yang keempat. Pada hari yang kelima, apa yang Tuhan ciptakan? Pada hari yang kelima, Tuhan menciptakan burung-burung di udara. Ada banyak jenis burung-burung yang Tuhan ciptakan pada hari yang kelima. Kemudian Tuhan juga menciptakan binatang-binatang yang ada di air. Banyak ikan, ada ikan yang besar, ada ikan yang kecil ya. Dan ada juga gurita, ada bintang laut, wah, dan berbagai jenis hewan-hewan yang bisa berenang di dalam air. Nah, adik-adik, sesudah itu hari yang keenam, Tuhan menciptakan hewan-hewan yang ada di daratan. Wah, hewan apa saja adik-adik? Ada hewan yang besar, yang belalainya panjang. Apa itu? Gajah, benar. Sudah itu ada yang bunyinya aung. Apa itu adik-adik? Singa. Nah, ada lagi yang bunyinya kuek 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 kuek. Apa itu adik-adik? Wow, bebek. Iya, sudah itu bunyinya mbek. Bunyi kambing atau domba. Terus ini binatang yang ada di sekitar kita nih, bunyinya meong. Binatang apa ini? Kucing. Satu lagi yang bunyinya guk guk guk. Apa itu? Anjing. Ya, dan berbagai jenis lainnya yang tidak muat di sini ya taruhnya ya. Nah, Tuhan menciptakan di hari yang kelima. Nah, di hari yang keenam, sorry. Nah, kemudian di hari yang keenam juga ada satu ciptaan lagi yang Tuhan mau ciptakan. Ciptaan ini adalah ciptaan yang paling istimewa. Dan Tuhan sangat menyukai ciptaan ini. Nah, adik-adik mau tahu apa ciptaan itu? Ayo kita lihat cerita berikut ini ya. Berfirmanlah Tuhan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Tuhan menciptakan manusia sesuai gambaran dan rupa Tuhan dari debu dan tanah. Dihembuskanlah nafas kehidupan dari Tuhan. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Maka Tuhan melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Tuhan berfirman,
Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Dan ketika ia tidur, diambilnyalah tulang rusuknya dan dibuatnya menjadi perempuan. Maka Tuhan memerintahkan manusia itu untuk berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan semua binatang yang ada di bumi. Wah, adik-adik, ternyata ciptaan Tuhan yang paling istimewa itu ternyata adalah manusia, adik-adik. Nah, kenapa istimewa, adik-adik? Karena Tuhan menciptakannya serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, siapa yang masih ingat? Siapa manusia laki-laki pertama yang diciptakan Tuhan? Wah, namanya Adam. Nah, Adam ini diciptakan berbeda dari ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya. Adam diciptakan dari debu tanah dan diberikan nafas kehidupan sehingga Adam menjadi makhluk hidup. Nah, kemudian Tuhan memberikan kuasa bagi Adam untuk boleh menguasai semua ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya. Dan juga Adam diberi tugas untuk memberikan nama bagi semua binatang-binatang yang Tuhan ciptakan. Wah, Tuhan sungguh baik ya adik-adik. Nah, bukan hanya itu adik-adik. Tuhan juga sangat baik. Tuhan memberikan teman dan penolong bagi Adam. Nah, pada saat Adam sedang tidur nyenyak, Tuhan mengambil tulang rusuknya dan membentuknya menjadi seorang perempuan yang bernama Hawa. Wah, Adam sangat senang sekali mendapatkan teman seperti Hawa. Mereka bisa berbincang-bincang, bahkan Adam dan Hawa ini sangat mengasihi Tuhan. Nah, Adam dan Hawa juga diberikan kelebihan adik-adik. Bukan hanya itu saja, Adam dan Hawa juga diberikan bisa berpikir. Nah, kita sebagai manusia sama seperti Adam dan Hawa adik-adik. Kita juga bisa berpikir. Adik-adik bisa berpikir kan ketika sedang belajar di sekolah. Adik-adik juga bisa berpikir ketika mencari jawaban saat ujian. Dan juga berpikir bagaimana cara-cara menjawab PR. Nah, kita juga sama seperti Adam dan Hawa adik-adik. Nah, selain itu, Adam dan Hawa juga diberikan kelebihan yang lain, yaitu bisa berbicara. Nah, ciptaan Tuhan yang lain, pohon-pohon, hewan-hewan tidak bisa berbicara kan? Nah, tetapi Adam dan Hawa bisa berbicara. Mereka bisa berbicara kepada Tuhan waktu itu. Nah, kita juga bisa berbicara adik-adik. Kita berbicara kepada teman-teman kita berbicara kepada papa mama kita. Bahkan kita juga bisa berbicara kepada Tuhan dengan cara berdoa. Nah, Adam dan Hawa ditempatkan Tuhan di satu taman yang indah sekali bernama Taman Eden. Nah, Tuhan sudah mempersiapkan segalanya bagi mereka. Ada buah-buahan untuk mereka makan dan juga ada air yang mengalir untuk mereka minum. Wah, Adam dan Hawa sangat mengasihi Tuhan dan bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah mempersiapkan segalanya bagi mereka dan menjadikan mereka sangat istimewa dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lain. Nah, adik-adik, kita juga harus mengasihi Tuhan dan bersyukur pada Tuhan karena Tuhan menciptakan kita istimewa dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik sudah tahu manusia diciptakan Tuhan pada hari yang ke-6. Nah, minggu-minggu lalu kita sudah mempelajari kan lagunya, lagu penciptaan. Nah, adik-adik masih ingat nggak? Hari ini kita mau mempelajari sampai selesai.
Nanti lagu ini dijadikan ayat hafalan ya adik-adik. Lagunya dihafal, kemudian direkam dan dikirim ke lausenya. Ayo kita coba yuk lagunya. Ayo kita nyanyikan ya bersama-sama ya adik-adik. Pada hari pertama Allah ciptakan terang. Hari kedua jadilah cakrawala. Hari ketiga diciptakan tumbuhan. Semuanya indah di mata Tuhan. Pada hari keempat, jadilah bulan bintang. Pada hari kelima Dia ciptakan binatang. Hari keenam jadilah manusia. Hari ketujuh Allah memberkatinya. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat melimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. Ayo kita nyanyikan sama-sama adik-adik. Satu kali lagi ya. Hari pertama Allah ciptakan terang. Hari kedua jadilah cakrawala. Hari ketiga diciptakan tumbuhan. Semuanya indah di mata Tuhan. Pada hari keempat jadilah bulan bintang. Pada hari kelima Dia ciptakan binatang. Hari keenam jadilah manusia. Hari ketujuh Allah memberkatinya. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat melimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. Nah adik-adik jangan lupa ya, lagunya dihafal, direkam dan dikirim ke lause. Baiklah, ayo kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menjadikan kami paling istimewa dibandingkan dengan ciptaan-Mu yang lain. Dan Engkau juga Tuhan sudah memberkati kami dan menyediakan yang terbaik bagi kami. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh menghargai pemberian-Mu dan menjadikan pemberian-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sudah sangat jelas sekali tadi Lause Nira menjelaskan tentang mengapa Tuhan Allah menciptakan manusia. Jadi Lause Femi dan adik-adik semua, Tuhan menciptakan manusia punya tujuan bahwa manusia itu akan memuliakannya. Manusia itu akan mengenal Dia. Manusia itu akan menyembah Dia. Dan manusia itu juga harus memberitakan tentang Dia kepada semua orang, semua manusia yang kemudian ada di dalam dunia. Nah, tujuan itu harus kita wujudkan sebagai anak-anak Tuhan. Oke, sekarang kita akan belajar satu lagu yang mengajarkan kita bahwa kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Oke, siap? Siap, Lause. Mari sama-sama kita bernyanyi. Semua boleh berdiri, kita buat gerakannya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. M-U-L-I-A, M-U
kita diciptakan untuk memberitakan Yesus juga kepada semua orang supaya mengenal Dia yang Maha Kuasa. Oke, demikian semalam minggu kita hari ini. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.